Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zainab dari Magister Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta. Di sini akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi hidung. Pertama, anatomi hidung bagian luar atau nasus externus. Dia terdiri dari pangkal hidung, dorsum nasal, nasal tips, ala nasi, kolumella, dan lubang hidung atau nares anterior. Nah, selanjutnya, pada anatomi hidung bagian dalam atau nasus internus, itu terdiri dari kavum nasal, nasi, sama septum nasi. Nah, ini septum, ini kavum. Nah, pada kavum nasi atau rongga hidung, itu adanya tonjolan dan lipatan selaput lendir atau disebut konka. Konka di sini terdiri dari konka superior, konka tengah, dan konka inferior. Selain itu ada yang namanya superior nasal mitus. Nah, di sini itu merupakan rongga antara konka superior dan konka tengah. Dan ada inferior nasal mitus di mana rongga antara kavum nasi sama konka inferior. Tuh. Nah, yang terakhir ada middle nasal mitus di sini. Nah, di sini itu merupakan middle mitus yang paling penting dan kompleks karena adanya middle mitus ini dapat membuka sinus frontal, sinus maxillary, gitu kan. Kemudian ada anterior ethmoidal gitu. Nah, selain itu ada ethmoid bula. Ethmoid bula ini suatu penonjolan atau pembengkakan yang bulat dibuat oleh sinus ethmoidal tengah. Nah, di bawah ethmoid bula ini ada yang namanya hiatus semilunaris. Nah, hiatus semilunaris ini di bagian di ujung anterior hialatus ini dia mengarah ke saluran yang membentuk seperti corong atau yang disebut infundibulum. Nah, infundibulum ini akan bersambungan dengan frontal sinus. Selanjutnya septum nasal, dia ada vomer, ada perpendicular plate of ethmoid, sama quadrilateral atau septal cartilage. Nah, kemudian ada namanya osteomeatal complex. Nah, yang ini yang di arsir ini yang disebut osteomeatal complex, di mana saluran yang menghubungkan antara sinus frontal, sinus ethmoid anterior dan tengah, serta sinus maxillaris ke mitus tengah yang memungkinkan adanya aliran udara dan drainase mukosiliar. Nah, dia itu terdiri dari proses uncinat, kemudian bull ethmoid, turbina tengah atau middle turbinate, ruang-ruang di atas root infundibulum ethmoidal, mitus tengah, dan hiatus semilunaris. Nah, selanjutnya ada sinus paranasalis. Sinus paranasalis ini merupakan rongga-rongga di sekitar rongga hidung. Dia terdiri dari frontal sinus, sphenoid sinus, ethmoid, sel, sama maxillary sinus. Nah, sinus ini diliputi dengan selaput lendir di mana jika terjadi peradangan pada rongga hidung, lendir-lendir ini akan keluar dari sinus paranasalis. Seperti itu. Nah, yang pertama itu ada sinus frontal. Sinus frontal ini disebut juga atau dianggap sebagai sel ethmoidal anterior yang telah menginvasi tulang frontal secara postnatal. Sinus frontal kanan dan kiri ini seringkali berbeda ukurannya. Nah, dia dipisahkan oleh yang namanya septum tulang. Tuh. Nah, selanjutnya ada maxillary sinus. Maxillary sinus itu merupakan sinus yang paling terbesar dengan memiliki kapasitas rata-rata 15 ml pada orang dewasa. Basis terletak di medial dan puncaknya di bagian zigomatik jika di rahang atas. Nah, dinding medial merupakan dinding antara sinus dan fosa hidung. Sinus maksila ini bakalan mengalir ke mitus tengah melalui hiatus
semilunaris gitu. Nah, kemudian dia juga berhubungan dengan orbit. Orbit itu kenapa? Karena dia dipisahkan dari antrum oleh atap yang tipis, kemudian berisi saraf infraorbital. Gitu. Nah, selanjutnya dia juga berhubungan dengan inferior meatus, di mana dipisahkan dari bagian tengah dinding medialnya oleh tulang. Nah, dan biasanya di bagian depan itu dia tebal. Nah, selanjutnya berhubungan dengan gigi, dapat menyebabkan peninggian dasar sinus dan jumlah gigi tergantung pada ukuran antrumnya. Dan pada middle meatus of the nose itu berhubungan dengan bagian antrumnya. Nah, di sini juga ada maxillary artery di mana berhubungan dengan dinding posterior, di mana ia menempati fossa pterygopalatin. Nah, ini tuh dapat diketahui melalui pengikatan antrumnya. Selanjutnya ada ethmoidal sinus. Di sini dia terdiri dari anterior dan posterior. Nah, yang ethmoidal ini terdiri dari sejumlah sekitar 7-15 rongga berdinding tipis di dalam massa lateral tulang ethmoid. Kan? Nah, pada bagian anterior biasanya itu bagian yang kecil dan banyak. Nah, selain itu mereka membuka ke bagian atas hiatus semilunaris atau di atas bul ethmoidal, kemudian akan mengalir ke meatus tengah. Nah, pada posterior itu biasanya itu lebih besar dan lebih sedikit. Dia akan membuka ke dalam meatus superior. Nah, selanjutnya ada sphenoidal sinus. Nah, di sini itu dia terletak di belakang bagian atas fossa hidung. Kemudian terkadang juga dia pada proses sayap dan pterygoid sphenoid. Kapasitas rata-ratanya sekitar 7 mili pada orang dewasa. Nah, dia sinus kanan dan kirinya itu suka jarang simetris. Nah, dia sama dipisahkan oleh septum yang mungkin kekurangan sebagian dan seringkali miring. Nah, di sini ada sinus ostium, dia terletak di bagian atas hidung anterior sinus. Nah, ini dia akan berkomunikasi dengan meatus superior secara tidak langsung melalui reses sphenoid moidal. Nah, kemudian pada fase fisiologis ini dia jalan bernafas, kemudian pengatur kondisi udara, selanjutnya penyaring dan pelindung, kemudian indera penghirup, adanya resonansi suara, proses bicara, dan refleks nasal. Nah, pada fisiologi hidung ini, jadi kan pada alat penciuman terdapat rongga hidung ya. Rongga hidung dari ujung saraf otak nervus olfactorius. Nah, kemudian serabut saraf ini timbul pada bagian atas selaput lendir hidung atau area olfaktorio. Nah, nervus olfactorius ini dilapisi oleh sel-sel yang sangat khusus yang mengeluarkan fibril-fibril yang halus. Kemudian terjalin dengan serabut-serabut dari bulbus olfactorius ini. Nah, bulbus olfactorius ini merupakan lanjutan dari bagian otak yang ujung-ujungnya akhirnya menembus lempeng cribriform dasar tulang pada otak. Kemudian si nervus olfactorius ini terletak pada ethmodialis. Nah, dari bulbus olfactorius ini penciuman dihantarkan melalui traktus olfactorius menuju pusat olfaktoria pada otak bagian lobus temporalis, di mana tempat penciuman ditafsirkan. Nah, ketika bau masuk ke dalam rongga hidung akan merangsang nervus olfactorius di bulbus olfactorius ini. Nah, setelah itu indera bau bergerak lewat traktus olfactorius dengan perantara stasiun penghubung hingga mencapai daerah penerimaan akhir di dalam pusat olfactorius ini. Pada apa? Pada lobus temporalis di otak besar tempat penafsiran bau tersebut. Nah,
rasa penciuman atau bau penciuman ini dirangsang oleh gas yang masuk dan akan mudah hilang pada bau yang sama dalam waktu yang sangat lama. Nah, rangsangan reseptor hanya berespon terhadap senyawa-senyawa yang kontak dengan epitel olfaktorius dan dilarutkan dalam lapisan tipis mukus yang menutupinya. Nah, ambang olfaktorius yang menggambarkan sensitivitas hebat reseptor olfaktorius ini terhadap jumlah senyawa dapat dicium pada konsentrasi lebih dari 500 Pg per liter diubah menjadi 30% dari sebelumnya yang dapat dideteksi. Nah, selanjutnya manusia itu dapat membedakan 2000 sampai 4000 bau yang berbeda dan menghasilkan pola ruang yang berbeda dari peningkatan aktivitas metabolik di dalam olfaktoria. Nah, pada bau khusus bergantung pada pola ruangan perangsangannya. Perangsangan apa? Perangsangan reseptor dalam membran mukosa olfaktorius. Nah, ketika seseorang secara kontinu atau terpapar pada bau yang paling tidak disukai, maka persepsi bau menurun lalu berhenti. Nah, ini disebabkan oleh adanya adaptasi yang cukup tepat yang timbul dalam sistem olfaktorius. Tuh. Nah, indera penciuman ini akan melemah jika selaput lendir hidung sangat kering, terlalu basah atau membengkak ketika kita sedang influenza. Selanjutnya, fungsi sinus paranisial itu ada pengatur kondisi udara, penahan suhu, keseimbangan kepala, resonansi udara, suara, peredam perubahan tekanan dan produksi mukus. Nah, pada hidung juga ada pertumbuhan anomalinya. Nah, di mana ada yang pertama yang disebut nasal asteria. Nasal asteria ini kondisi bawaan yang langka di mana bagian belakang saluran hidung tersumbat. Nah, selanjutnya ada nasal dermoid. Nasal dermoid ini rongga berlapis epitel atau kista atau saluran sinus yang terdiri dari elemen ektodermal dan mesodermal termasuk folikel rambut, kelenjar sebaceus dan kelenjar keringat. Nah, di mana saja di garis tengah dari dasar kolumelanya ke glabella atau jembatan hidung, di mana tempat yang paling biasanya muncul. Nah, selanjutnya ada nasal glioma. Nasal glioma ini kumpulan sel glial yang tidak berkapsul terletak di luar nih, terhubung dengan dura. Nah, biasanya kalau terletak di tingkat glabella atau nasomaksilari atau tidak seperti dermoid yang biasanya di tengah garis. Nah, kalau dermoid itu biasa di tengah garis gitu. Nah, kemudian nasal encephalocele di mana herniasi jaringan syaraf atau meninges atau otak melalui defek pada tengkorak dengan sambungan subarachnoid. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.